Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami ya. Semoga bisa menambah semangat buat kami untuk menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk negara kita, untuk agama kita. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi ya. Ada yang menarik nih teman-teman ya. Kurang lebih 3 hari yang lalu ya, tokoh ya, tokoh yang kontroversial, namun saya juga agak sedikit apresiasi ya terhadap beliau ya, yakni Pak Guru Gembul ya. Kenapa saya bilang kontroversial? Karena pemikirannya kadang-kadang kontradiksi ya, teman-teman, tanda petik ya. Lebih ke arah filsafat, sosial, namun masuk ke ranah agama yang mungkin sebagian kalangan tidak ahli di bidangnya ya, yaitu nasab. Namun sebetulnya sah-sah saja ya dalam memberikan suatu narasi atau dalam memberikan suatu reaksi. Pak Guru Gembul kadang-kadang tidak salah gitu loh, cuman di framing ya ada sebagian kalangan ya beliau disalahkan dalam hal ya yang ilmunya tidak masuk ke situ ya. Itu sudah saya bahas ya pada episode berikutnya sebelumnya ya. Namun saya apresiasi kepada Pak Guru Gembul. Kenapa teman-teman ya? Begini teman-teman, sebelum kita bahas, kita saksikan dulu ya teman-teman ya video berikut ini. Selamat menyaksikan. Penegasan di sini adalah bahwa kita tuh tidak mengingkari adanya keturunan Nabi. Kita tuh mengingkari bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi, begitu ya? Iya, tepat. Tepat ya? Iya. Jadi kan ada tudingan bahwa kenapa Kiai Imad dan teman-temannya itu tidak percaya sama keturunan Nabi? Kan nanti Imam Mahdi juga dari keturunan Nabi. Itu berarti tidak relevan tuduhan itu ya? Relevan. Karena kita tetap percaya bahwa Nabi itu ada dan berketurunan sampai sekarang. Hanya saja Ya, bahwa ya, yang Ba'alawi itu ini harus Pak Guru kita Gembul ya koreksi atau harus kita Bukan kritik. dikoreksi. Oh, bukan lagi. Memang harus diputuskan oleh negara bahwa dia bukan turun Nabi. Aduh, iya, Harus oke. diputuskan kenapa? Karena sudah terverifikasi kajian nasab dan sejarah itu dengan tes DNA mereka yang tidak menunjukkan mereka orang Arab acan. Iya. Jangankan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, jalur laki-laki, sedangkan mereka pun tidak terverifikasi sebagai orang Arab. Bagaimana orang yang mengaku turun Nabi yang seorang Arab itu adalah seorang, ya itu, bagaimana seorang yang terverifikasi bukan sebagai orang Arab mengaku sebagai turun Nabi. Apa pentingnya bahas polemik nasab ini? Kan anggaplah yang sudah dipercaya ya sudah, toh kalau misalkan percaya pada orang itu juga ya itu mah nanti serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala terkait benar dan salahnya gitu. Kenapa dalam hal ini Bapak ikut bersuara untuk membahas nasab? Pak Guru Gembul yang mereka jadikan sebuah ketersambungan nasab mereka dengan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini telah terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab abad ke-5, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatu Talibiyah, Sajarah Mubarakah, sampai abad ke-9 bahwa memang Ahmad bin Isa ini adalah sosok yang ada nyata, terkonfirmasi ada secara ilmu nasab. Kemudian dia juga telah terkonfirmasi hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini ada di dalam kitab Sajarah Mubarakah karya daripada Imam Al-Fakhrur Razi yang ditulis kitab ini sesuai dengan manuskrip yang ada, yaitu 597 Hijriah. Nah, kemudian kitab yang setelahnya yaitu abad ke-8, ke-9 dari kitab-kitab nasab itu tidak ada yang memverifikasi keluarga Habib ini Al-Atas, Asigab bin Sihab bin Yahya sebagai turun Nabi. Tidak ada sama sekali yang mencatat itu. Mereka mulai mengaku di abad 9 itu. Sementara di abad 9 itu sudah ada kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab, yaitu kitab Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Sughra. Tetapi tidak ada yang mencatat ketersambungan mereka pada Rasulullah. Lebih dari itu, tidak ada yang mencatat sama sekali nama-nama dari keluarga mereka yang hidup pada saat itu. Jadi bantahan itu Guru, saya kira hanya sebuah usaha untuk mengatakan kepada para mukibinnya bahwa mereka mempunyai jawaban, walaupun jawaban itu tidak bisa masuk dalam standar atau prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah dan standar kebenaran ilmiah itu tidak bisa. Seperti kemarin mereka telah membuat sebuah buku dengan judul Keabsahan Nasab 540 halaman. Di dalamnya itu hanya pengulangan apa yang telah mereka sampaikan. Adapun bukti-bukti yang mereka itu kemudian letakkan di dalam kitab itu, ketika saya verifikasi dan teliti, bukti-bukti dan fakta-fakta itu tidak memenuhi prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu harus memenuhi standar bahwa fakta dan data yang mereka berikan itu satu harus dari eksperimen, dari kajian pustaka atau dari observasi. Tetapi ini sama sekali tidak ada. Ini
langsung ini teh punten ya, di awal langsung ada bahwa nasabnya itu salah, keliru, batil juga, tidak nyambung dan sebagainya. Ini klaim yang seperti ini kan klaim yang awal Pak Kiai sampaikan. Tapi kan selama dalam kurun waktu 1 2 3 tahun belakangan ini juga ada bantahan-bantahan yang menyebutkan bahwa nasab ini diakui dan nasab ini tercatat dan nasab ini sah dalam syariah Islam untuk diakui. Seperti tadi sudah diterangkan oleh Kiai Madudin bahwa yang namanya Ahmad Al-Muhajir itu kan diglorifikasi sebagai seorang ulama, muhaddis, seorang mustahid. Kan nggak mungkin sekarang mustahid kalau nggak nyantri dulu Pak Guru. Iya. Iya, mau tiba-tiba jadi mustahid kan mustahil. Oleh karena itu, kita tanya, waktu dulu sekarang ngajinya sama siapa? Ada nggak datanya? Nggak ada. Beliau tinggal di Basro. Kemudian beliau katanya sebagai lahir dari orang bangsawan. Kemudian dalam bangsawan ini kan sudah terbiasa mereka selalu mencatat yang namanya silsilah kebangsawanan mereka. Betul. Dan kebiasaan masa lalu. Betul. Jadi sangat mustahil apabila sekarang dikatakan sebagai seorang bangsawan, keluarga ini tidak punya sekarang silsilah yang hidup pada zamannya. Kan ini hidupnya abad 3 atau abad 4. Di mana waktu itu ya sangat-sangat berkembang ilmu pengetahuan di kota Baghdad, Basrah, Kufah dalam dinasti Abbasiyah. Kemudian beliau juga dari kecil katanya kan gitu. Mengajinya kan banyak benar nih, berbagai disiplin ilmu pengetahuan, tafsir Quran, ilmu hadis, fikih, ilmu sastra, balaghah, macam-macam. Yang menarik dari kitab-kitab sekarang yang hidup abad 3 dan 4, misalnya dari mulai kitab tafsir atau At-Tabari, kemudian Tarikh At-Tabari, kemudian kitab Sahih Ibnu Zaimah, kemudian dalam kitab Ibnu Mandah, Al-Iman Ibnu Mandah, kemudian dalam kitab sekarang As-Sahih As-Saghir, Al-Kabir, kemudian As-Sunan Ad-Darqutni. Saya panjangkan hampir 300 tahun dari prediksi seorang tokoh, seorang historis, seorang ulama yang menurut Ba'alawi ini pernah hadir, ternyata namanya tidak pernah tercatat sebagai ulama satupun. Jadi saya pertegas nih. Jadi Bapak menyebut bahwa leluhurnya Ba'alawi yang bernama siapa tadi? Ahmad Al-Muhajir, ya, itu ternyata yang diklaim sebagai seorang ulama besar yang seharusnya memiliki catatan tertulis, betul, seharusnya memiliki biografi dan diakui oleh orang-orang, ternyata selama 300 tahun tidak pernah ada riwayatnya. Iya, nyantri aja nggak pernah. Enggak, tapi orangnya ada? Tidak ada. Oh, orangnya juga tidak ada, tidak diketahui? Kalau orangnya ada harus ada datanya. Kan kita bicara ilmu di jalur hadis. Ada nggak orang? Oh iya. Jadi keberadaan seseorang itu harus dicatat sebagai buktinya dulu ada atau tidak, baru kita akui orangnya ada atau tidak, begitu ya? Iya. Nah ini buktinya sama sekali tidak ada? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nihil yang namanya jadi kepangkatan yang disematkan pada Ahmad Al-Muhajir itu memang betul-betul tidak ada. Jangankan mustahid, santri aja nggak tahu kok. Nyantrin di mana, gurunya siapa, nggak ada. Ya demikianlah teman-teman, kita telah menyaksikan cuplikan video dari Pak Guru Gembul teman-teman ya, yang beliau dengan berani ya mengundang Kiai Haji Imanuddin dan Kiai Haji Nur Alamsyah teman-teman ya, atau Nur Alam ya, yang pada minggu kemarin itu udah saya ulas ya bahwa Kiai Haji Nur Alam itu akan mengeluarkan buku teman-teman ya, yang berjudul agak-agak keras menurut saya, Konspirasi Dajjal ya, Klan Ba'alawi di Nusantara ya. Insya Allah kalau bukunya sudah terbit, saya akan cari teman-teman ya. Nanti saya akan ulas pada channel saya teman-teman ya. Masih berkaitan dengan kaum Ba'alawi ini teman-teman ya. Banyak sisi manfaatnya ketika ada yang mengangkat ya klan ini ya. Walaupun ada pro dan kontra itu hal biasa teman-teman ya. Dalam dunia akademis, dunia sosial, dunia politik itu hal biasa teman-teman ya. Tidak ada pertengkaran ya. Kadang-kadang di tingkat akar rumput ya, grassroots inilah yang kalau kurang literasinya seakan-akan terjadi pertengkaran teman-teman ya. Dalam pemikiran yang cerdas ya, dalam ulasan yang kritis ya, tidak ada hal yang meruncing sampai terjadi suatu permusuhan ya. Mohon izin teman-teman ya, ini saya ingatkan juga nih untuk para muhibin ya, tidak ada permusuhan di antara kita teman-teman ya, hanya tinjauan akademis yang kalau bisa ya di counter secara akademis untuk memberikan suatu kesimpulan yang berilmu untuk kita dan untuk generasi ke depannya teman-teman ya, karena nggak main-main ini pembahasannya ya. Jangan melihat satu sisi kalau bisa cepat selesai ya, nggak gitu juga teman-teman ya. Arti cepat selesai itu kalau bisa dapat diberikan counter ya, yang mumpuni ya, yang tidak menghujat, yang tidak memberikan suatu pemahaman yang keliru terhadap umat Islam bangsa Indonesia, terkhusus muhibin teman-teman. Nah teman-teman, mohon izin ya, saya memberikan judul yang mungkin sedikit ya tendensius dalam narasinya ya, terkesan Guru Gembul dendam terhadap kaum Ba'alawi. Enggak gitu teman-teman ya, secara konsep ya enggak begitu ya. Cuman saya memantik aja dengan judul seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya tarik lagi sebelumnya ya, Pak Guru Gembul ya, yang sudah masuk ke kandang
Robito Alawiyah yang sudah melakukan debat ya, yang katanya kalah dengan Pak Ustadz Nurudin, ya padahal enggak ya, karena framing aja itu teman-teman ya. Kita juga hormatin atau tokoh seorang guru gembul ya. Nah teman-teman, beberapa hari guru gembul ya, setelah melakukan debat dengan Pak Ustadz Nurudin, guru gembul itu sudah mengeluarkan di channel beliau tentang masalah-masalah sosial yang bukan balawi teman-teman ya, yang tidak ada kaitannya ya teman-teman ya. Ternyata saya perhatikan di sini diam-diam Pak Guru Gembul pasti sudah niat dong ya, ingin mengundang Kiai Haji Imaduddin sebagai tokoh sentral ya, yang melakukan suatu analisa tajam ya, bahkan membatalkan ya klan Balawi sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan beliau pun dengan berani mengundang Kiai Haji Nur Alam teman-teman ya. Nah di sini berarti Pak Guru Gembul kan masih ingin ya membahas nasab yang belum selesai dan menarik menurut beliau ya, karena sudut pandang akademis itu harus diteruskan. Saya melihat seperti itu teman-teman ya. Jadi Guru Gembul tidak ada salahnya. Cuma narasi dendam di sini, emang Guru Gembul ini sering dihabisi teman-teman ya, ya oleh para muhibin, oleh para tokoh-tokoh sentralnya yang dari klan Balawi ya. Sudut pandangnya bahwa Pak Guru Gembul itu salah dalam melakukan narasi, salah dalam melakukan tinjauan, salah dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bukan ilmunya gitu teman-teman. Padahal siapapun bisa bahas nasab teman-teman ya. Kalau kita mengkotak-kotakan ilmu harus yang benar-benar mempunyai atau menguasai ilmu baru kita boleh ngomong ya. Sekarang kalau kita balik ya, kalau konsepnya seperti itu, jangan coba-coba seorang ahli agama ngomong politik ya, jangan coba-coba orang yang biasanya pakai imamah ya bicara masalah sosial yang berkaitan bukan dengan agama. Itu nggak fair teman-teman ya. Jadi jangan terkotak-kotakan seperti itu ya. Siapapun itu bisa melakukan suatu analisa, suatu hipotesa ya, suatu pembelajaran ya untuk mencerdaskan dirinya ya. Kenapa? Karena buku di mana-mana itu dijual bebas teman-teman ya, untuk menambah pengetahuan ya. Dalam sudut pandang apapun itu dibenarkan teman-teman. Namun di framingnya seakan-akan ketika mengganggu masalah nasab ya, kita dibatasi jangan bicara nasab yang bukan ilmunya. Ya teman-teman ya. Itu narasi yang menurut saya dari pihak sana yang nge-framing ya. Jadi jangan sampai bicara nasab yang bukan ahlinya. Itu framing yang dasar teman-teman ya. Ya, jangan sampai salah kita dalam melakukan suatu analisa yang menurut kita itu tidak benar. Nah, teman-teman menarik di sini, beberapa minggu atau bulan yang lalu saya sudah menjelaskan pada channel saya bahwa ya, saya meluruskan ya, di sini umat Islam Indonesia bukan tidak mempercayai zuriyah Rasulullah teman-teman ya. Bukan. Kita mempercayai zuriyah Rasulullah yang ada ya di Indonesia, di Nusantara, bahkan di dunia teman-teman ya. Ya, ingat ya, narasi yang mereka belokkan seakan-akan kita tidak membenci zuriyah Rasulullah. Ini bahaya teman-teman ya. Padahal saya telah mengatakan pada podcast saya beberapa bulan lalu, yang sekarang ya tidak dipercayai untuk sementara adalah dari klan Balawi, bukan dari klan Wali Songo, bukan dari klan yang lain ya. Nah, alhamdulillah Pak Guru Gembul dan Pak Kiai Imaduddin, Kiai Haji Nur Alam pada podcast beliau 3 hari yang lalu menegaskan dan menguatkan. Ya, alhamdulillah Hirobbil Alamin saya ucapkan. Kenapa? Karena memang ya umat Islam Indonesia untuk saat ini yang belum mempercayai itu dari klan Balawi, bukan yang lain teman-teman ya. Hati-hati nih. Ini framing ya dari Pak siapa Hanif Al-Atos, dari Pak Rizik Syihab ya, yang framing seperti itu, dan klan Balawi ya. Jadi umat Islam seakan-akan dikaburi gitu loh pemikirannya itu, bahwa tidak ada yang percaya kepada zuriyah Rasulullah SAW. Itu salah teman-teman ya. Di sini juga saya tegaskan ya, hanya dari klan Balawi, bukan yang lain teman-teman ya. Hikmahnya adalah dalam jangka waktu ke depannya klan Balawi tidak bisa melakukan suatu narasi yang liar ke depannya. Tidak berani menghujat secara membabi buta teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tidak berani, kenapa? Karena mempertaruhkan nasabnya sekarang yang masih diragukan. Ya. Jadi dalam berapa tahun ke depan mereka harus mempunyai strategi yang baru teman-teman ya. Dari gaya ceramahnya, dari tindak tanduknya, harus memberikan suatu pemahaman pada masyarakat yang baik, yang benar, yang bijak, dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah bisa dibenarkan? Nggak bisa, sudut pandang agama nggak bisa. Ya. Indonesia banyak kok ulama-ulama yang lurus kok sekarang kok, bahkan ulama muda banyak, ada Ustadz Adi Hidayat, secara keilmuan dia juga bisa dijadikan suatu panutan ya. Ada Ustadz Abdul Somad, bagus juga menurut saya, walaupun memang cenderung dukung klan Balawi, namun dalam channelnya beliau banyak memberikan suatu ceramah yang ada ilmu di situ gitu loh, nggak ada ungkapan-ungkapan yang menghina di situ, maksud saya teman-teman ya. Masih banyak teman-teman yang jadi panutan di Indonesia ya. Nah, kedepannya
apabila klan Balawi tidak merubah konsep, tidak merubah strategi ya, kepada masyarakat ya, saya cenderung ya yang bisa mendukung ya klan Balawi hanya muhibin yang sekarang aja, tapi nggak bisa berkembang ya. Apalagi masuk kepada pribumi secara menyeluruh ya di Nusantara ini, di Indonesia ini teman-teman ya. Lalu hikmah yang kedua apa teman-teman? Perhatikan. Sekarang rata-rata klan Balawi sudah mengakui NKRI, sudah menunjukkan diri bahwa mereka bagai NKRI, mereka mencintai Pancasila, ya, mereka mempercayai Bhinneka Tunggal Ika, mereka menempel kepada pemerintah. Kenapa? Karena emang udah nggak jelas tujuannya, ya, bisa makin dihabisi oleh umat Islam Indonesia, apalagi dinarasikan oleh muhibinnya, oleh pendukungnya sebagai imam besar. Masya Allah teman-teman, ya, bahkan diplesetkan sebagai imam jumbo. Siapa yang ngangkat imam besar? Ketika antum mencintai seorang ulama, ya silakan, itu hak antum. Tapi ketika disematkan imam besar, Masya Allah, gimana sudut pandangnya? Ayolah kita cerdas lah teman-teman lah. Ada organisasi NU Muhammadiyah, ya, Kiai Haji almarhum Kiai Haji ya pendiri NU tuh, aduh lupa saya teman-teman ya, Masya Allah. Hashim Asyari, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka bukan imam besar yang konon ya menurut Ustadz Adi Hidayat tersambung juga nasabah kepada Rasulullah teman-teman. Tapi hingga sekarang tidak diklaim sebagai imam besar. Luar biasa teman-teman ya. Jadi mohon izin teman-teman ya bahwa klan Balawi yang tokoh sentralnya itu teman-teman ya. Siapa? Pak Rizik Syihab ya. Menurut saya sampai saat ini beliau bukanlah seorang pembaharu Islam teman-teman ya. Bukan. Karena tidak ada pergerakan yang signifikan yang membuktikan kepada umat Islam tujuannya apa. Ya. Ketika dia tidak bisa menerima Pancasila yang sekarang sudah menerima ya pada masa lalu ya, artinya benar-benar mengkritisi gitu loh, ingin syariat Islam masuk di pemerintahan, namun secara konkret tidak ada penjelasannya gitu. Jadi yang hanya ditimbulkan kegaduhan teman-teman. Disitulah muhibin masuk seakan-akan mewakili perasaannya teman-teman ya teman-teman ya. Nah di sini ada sedikit saya berikan suatu referensi teman-teman ya dari Lothrop Stoddard ya, Dunia Baru Islam ya. Lothrop Stoddard itu penulis teman-teman ya. Beliau mengatakan Jamaluddin Al-Afghani 1838-1887 adalah pemikir pembaharu yang gerakan pembaruannya lebih banyak di bidang politik, moral, intelektual, dan sosial. Nah teman-teman, Jamaluddin Al-Afghani ini pembaharu diakui ya di dunia barat teman-teman ya. Di bidang politik, moral, intelektual. Jadi moral, intelektual itu diutamakan. Ya. Dan tidak ada Jamaluddin Al-Afghani ini mengulang kata-kata yang sifatnya apa ya teman-teman ya, maaf ya, menghina ya dengan bahasa-bahasa kotor ya. Saya pun nggak bisa mencontohkan ya. Ada itu di jejak digitalnya tuh. Pak Rizik Syihab tuh banyak sekali itu saya sayangkan ya. Kenapa? Karena dia sudah disematkan oleh para muhibin itu kan sebagai ulama teman-teman ya. Kalau secara ilmu agama mungkin dia menguasai, saya apresiasi teman-teman ya. Ya, namun dalam jangka panjang ke depannya kita paksa untuk jangan sampai mengeluarkan kata-kata kalimat-kalimat kotor teman-teman. Jangan sampai walaupun ya punya gelar ulama, jangan takut teman-teman untuk mengkritik ya. Demi kebaikan, demi saudara seiman teman-teman ya. Nah, gagasan besar Al-Afghani yang terkenal adalah pan-islamisme, persatuan dan kesatuan dunia Islam. Memang dunia Islam masih terpecah ya teman-teman ya, tidak persatuan ya, karena hegemoni barat teman-teman ya. Di sini kenapa? Karena lemahnya umat Islam dalam bina teknologi teman-teman. Ya. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini ingin Islam bersatu ya. Nah, ini pun PR sebetulnya buat umat Islam Indonesia ya, umat Islam dunia ya. Di mana negara barat seakan-akan sekarang bersatu ya, bersatu dalam hal ya tanda petik ya kejahatan. Bagaimana ketika Israel menghancurkan Palestina, ya ada Amerika di situ. Umat Islam kemana teman-teman? Ya, apakah nggak berani? Ya wajar lah secara persenjataan mereka kurang. Ya, Barat berani juga kan begitu karena senjata mereka. Ya, teman-teman ya. Nah, Al-Afghani dikenal juga sebagai reformis pertama ya pasca kemunduran dunia Islam yang berbicara tentang tugas kemasyarakatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyadari kemunduran spiritual dan material dunia Islam. Perjuangannya bertujuan untuk membangun sistem politik berdasarkan persaudaraan yang telah berantakan di tangan penjajah Barat. Dan orang Islam yang pertama menyadari sepenuhnya akan bahaya dominasi Barat dan mengabdikan dirinya untuk memperingatkan dunia Islam akan hal ini, serta mengusahakan cara-cara teliti untuk pertahanan. Ya,
Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini adalah pemikir pembaharu ya dalam Islam itu menjadi teman-teman ya, yang ditulis oleh Lodrop Soda teman-teman ya. Silakan teman-teman cari bukunya ya untuk ditanya tentang Jamaluddin Al-Afghani. Jadi apakah pembahasan masalah nasab ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Jamaluddin, yang dibatalkan oleh Pak Haji Romai Rama, yang diikuti juga oleh Kiai Haji Nur Alamsyah, Pak Guru Gembul sebagai metodologi kritis ya, itu pun punya hak juga ya untuk melakukan counter, ya, untuk membedah masalah nasab. Karena beliau juga umat Islam teman-teman ya. Demikian teman-teman ya, sedikit reaksi dari saya ya. Karena menarik juga tuh ya, ulasan Pak Guru Gembul tuh mengenai nasab Balawi yang dengan berani mengundang dua tokoh ya. Memang secara pribadi tidak dendam, cuma narasi yang saya tangkap di sini ya, saya mantik seakan-akan dendam, mengacak-acak Balawi lagi, yang beberapa minggu beliau tidak mengeluarkan konten-konten yang berkaitan dengan Balawi ya, teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf teman-teman ya. Jumpa kembali pada channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.